Let's pray together. 1, 2, 3. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Shalom semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss di kelas virtual hari Rabu. Nah, hari ini kita akan membahas banyak hal. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman obat yang bisa ditanam di rumah. Nah, kalau tahu tanaman yang bisa ditanam, otomatis pasti di rumah anak-anak bisa menanamnya juga. Kira-kira apa saja ya tanaman obat yang bisa ditanam di halaman rumah? Yuk kita akan membahasnya. Yang pertama, tanaman obat jahe. Nah, menanam jahe itu sangat mudah sekali. Selain jahe ini banyak manfaatnya untuk masuk angin, untuk menjaga kesehatan, dan juga masakan supaya lebih enak, menanam jahe itu juga mudah karena hanya menanamkan umbi jahenya. Bentuk jahe itu tadi langsung ditanam di bawah tanah, lalu dibiarkan tumbuh tunasnya. Nah, menanamnya pun juga gampang sekali karena bisa di pot ataupun ditanam langsung di tanah yang ada di luar. Yang kedua yaitu ketumbar. Ketumbar itu bentuknya kecil-kecil kan ya. Nah, tapi itu bisa loh ditanam dan bisa dimanfaatkan untuk obat. Selain untuk manfaat minyak rambut atau untuk masakan, bisa juga untuk mengobati sakit. Caranya untuk menanam ketumbar ini juga sangat mudah sekali, yaitu hanya menaburkan biji ketumbar di tempat yang terkena sinar matahari. Wah, gampang ya. Bisa nih anak-anak coba praktek. Lanjut, ada tanaman lidah buaya. Kalau tanaman satu ini pasti anak-anak sering menemukan di mana-mana, selalu ada. Karena ini adalah tanaman yang sangat mudah untuk ditanam. Selain manfaatnya banyak, lidah buaya ini juga bisa loh dikonsumsi, dibikin minuman yang sangat segar. Es lidah buaya. Wah. Menanamnya juga sangat mudah karena tanaman ini bisa ditanam di pot ataupun di tanah langsung dan pertumbuhannya sangat cepat. Ada lagi tanaman kemangi. Kemangi ini biasanya dimakan ketika anak-anak makan penyetan atau lalapan, ayam goreng, tempe goreng, lele. Nah, pasti tuh ada sayur-sayurnya. Salah satunya sayur kemangi. Selain dibuat makan, kemangi juga bisa loh dibuat untuk obat. Cara menanamnya juga sangat mudah. Kemangi ini bisa ditanam di dalam maupun di luar ruangan yang mendapatkan cahaya matahari. Panennya juga cepat loh. Bisa panen petik daun kemangi dari pohon langsung ketika pohonnya sudah tinggi setinggi 20 cm. Selain yang sudah Miss Jessie sebutkan, ada juga tanaman yang bisa anak-anak tanam di halaman rumah seperti kumis kucing, lengkuas, daun sirih, ataupun kunyit. Sebenarnya masih banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa ditanam di sekitar rumah. Miss Jessie hanya menyebutkan beberapa saja ya, supaya anak-anak tahu, dan mungkin setelah melihat video ini anak-anak mau mempraktekkan, "Mah, Pak, ayo kita mau tanam tanaman obat yuk di rumah." Nah, itu bagus sekali ya. Oke, lanjut, Miss Jessie akan membahas aktivitas anak-anak hari ini. Hari ini aktivitasnya sangat mudah dan
tidak banyak. Yang pertama, anak-anak kan sudah mengenal macam-macam tanaman obat, ya kan? Dan juga sudah tahu nih, tanaman obat ini diambil dari akarnya, dari batangnya, dari bunganya, atau dari buahnya, ya kan? Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menyebutkan kembali macam-macam obat yang sudah anak-anak ketahui. Bisa di video, ya. Anak-anak presentasikan, misalnya lagi membawa jahe. Anak-anak tahu nih, ini adalah jahe, bisa dibuat sebagai obat. Ini adalah jahe, ya. Lalu anak-anak cium bagaimana baunya, lalu anak-anak rasakan, ya. Apakah halus, apakah kasar. Lalu anak-anak lihat bagaimana warnanya, ya kan? Kalau jahe itu biasanya berwarna putih, kalau kunir biasanya berwarna kuning. Nah, setelah itu boleh juga anak-anak rasakan langsung dari bentuknya itu tadi. Dijilat sedikit, bagaimana rasanya? Anak-anak ungkapkan, ya. Bisa di video lalu dikirim ke Miss Jessie. Oke. Yang kedua, anak-anak akan membuat kolase. Kolasenya kali ini berbeda, tidak menggunakan kertas, tapi menggunakan ampas teh. Wow, kolase apa, Miss? Halo anak-anak, hari ini kita akan membuat kolase gambar lengkuas. Lengkuas adalah salah satu tanaman obat yang diambil dari akarnya. Seperti ini bentuknya ya. Kita akan menyiapkan daun seduhan teh. Ini adalah daun teh. Teh tubruk yang sudah digunakan oleh mama atau papa di rumah membuat minuman teh. Ada ampas daunnya. Anak-anak bisa mengambil atau meminta tolong papa atau mama mengambil ampas daunnya. Jadi kalau biasanya dibuang, bisa digunakan untuk membuat kolase kali ini. Tapi setelah diambil, anak-anak akan mengeringkan sampai daunnya menjadi kering. Bisa dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, anak-anak bisa mendapatkan daun teh yang kering seperti ini. Kemudian anak-anak membutuhkan lem. Lem di sini bisa menggunakan lem yang glukol seperti biasa atau bisa menggunakan lem yang lebih rekat. Miss di sini menggunakan lem Raja Wali. Kalau di rumah anak-anak punya boleh digunakan. Tapi bisa juga menggunakan lem yang biasanya anak-anak gunakan. Nah, kita akan mengoleskan di bagian gambar lengkuas ini dengan lem. Kemudian ditaburkan seduhan daun teh yang sudah kering. Sedikit-sedikit saja sambil ditekan-tekan seperti ini. Kolase membutuhkan ketelatenan anak-anak untuk menempelkan daun-daun teh kering ini di pola gambar yang sudah ada lemnya. Seperti ini, anak-anak bisa tekan supaya lengket. Nah, lanjutkan untuk bagian selanjutnya dengan menggunakan lem juga. Seperti ini.
lemnya jangan terlalu banyak ya. Lemnya jangan terlalu banyak ya. Dan juga jangan terlalu sedikit. Karena akan mempengaruhi hasil tempelan daun ini. Kalau lemnya terlalu sedikit, nanti daun tehnya tidak menempel. Kalau terlalu banyak, nanti juga tidak bagus atau kurang rapi. Kalau sudah menempel, saat diberdirikan, daun ini tidak jatuh. Kalau masih ada yang jatuh, berarti ada bagian yang belum tertempel. Teret! Sudah jadi kolase lengkuas dengan menggunakan seduhan daun teh. Selamat mencoba. Lanjut yang terakhir, anak-anak akan belajar huruf V ya, huruf V. Huruf V di kotak besar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis huruf V. Huruf V untuk kata vas. Vas ini biasanya dipakai untuk tempat bunga. V, A, S. Kita akan belajar menulis huruf V-nya ya, dengan cara menggunakan garis miring dan garis miring. Mulai dari atas, garis miring dan garis miring. Sekarang untuk yang ada titiknya di sini, kita akan buat garis miring, kemudian garis miring. Untuk huruf V jangan lupa ya, ini harus runcing. Sekali lagi, garis miring dan garis miring. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, cukup sekian video dari Miss Jessie. Besok kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda. Ingat pesan Miss Jessie, anak-anak harus sering belajar huruf, belajar angka, menulis, menyebutkan, menghafalkan bentuk ya. Karena sebentar lagi anak-anak akan melakukan EBK. Apa itu EBK? EBK itu seperti evaluasi apa yang sudah anak-anak pelajari selama 1 semester ini. Oke, selamat beraktivitas anak-anak. Jangan lupa berdoa dan cuci tangan setelahnya. Tuhan Yesus memberkati.